Jadi hidup ini berjalan. Jadi kalau ada orang yang takut dengan perjalanan hidup, ya nggak usah hidup, mati aja. Berani tua, berani muda, berani lahir, berani mati, berani menangis saat lahir, berani juga ditangisi saat mati. Hidup ini nangis kan cuma 2 kali. Nangis saat lahir, ditangisi saat mati. Antara 2 tangisan itu ada senda gurau, ketawa, tersenyum. Jangan terlalu terbahak-bahak karena mungkin musibah sudah dekat. Jangan pula terlampau sedih karena kebahagiaan di pelupuk mata. Jadi senantiasa waspada. Ustaz dapat dari mana ini? Dari grup WhatsApp. Oleh sebab itu maka hidup yang sejenak ini senantiasa baik-baik sama orang. Kenapa kita mesti baik sama orang? Karena nanti kita mati dimandikan orang, kubur kita digalikan orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Belum pernah ada orang mati gali kubur sendiri. Oleh sebab itu maka baik-baik sama orang. Ceramah Abdul Somad malam ini direkam. Kenapa direkam? Karena jamaahnya kaya-kaya, punya HP. Bayangkan kalau semuanya pakai HP jadul, gak ada kamera. Oleh sebab itu maka ekonomi ini luar biasa. Berapa banyak saudara kita umat Islam menjual akidahnya, menjual keyakinan yang selalu diucapkan kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamihi. Ternyata tergadaikan hanya masalah ekonomi. Saya diajak di internet, apa itu Abdul Somad? Katanya Islam agama yang hebat, tapi selalu menceramahkan tentang masalah marilah belanja ke warung umat Islam. Kenapa mesti takut dengan warung orang lain? Loh, saya bilang saya tidak takut dengan warung orang lain. Kalian aja yang takut dengan ceramah saya. Saya ngajak saudara saya belanja ke warung tetangganya kok salah. Di mana letak salahnya? Nah, ceramah berapi-api tentang masalah ekonomi umat. Mari bangkitkan ekonomi umat. Tapi air minumnya punya orang lain. Malam ini saya berani bicara, mari bangkitkan ekonomi umat. Air minumnya santri. Barulah sejalan antara isi ceramah dengan aplikasi Islam yang aplikatif, Islam yang langsung ada, nampak di depan mata. Oleh sebab itu maka tidak salah orang cerita masalah. Malam ini pembahasan kita tentang masalah darah haid. Maaf, beribu maaf. Darah haid, darah nifas, darah wiladah, darah jerawat, darah bisul. Nggak salah. Karena kalau nggak selesai masalah ini, sholatnya nggak sah. Tapi berlarut-larut ikhtilaf dalam masalah ini sampai lupa menggarap aspek ekonomi. Justru orang Islam dibiarkan, biar aja mereka kelahi masalah darah haid sama darah nifas. Yang penting air mereka kita garap,
padi mereka kita ambil, akhirnya kita tidak punya apa-apa. Kita bangga menyanyikan Indonesia tanah airku. Sekarang tanah kita digarap orang, air kita pun diambil orang. Nauzubillah. Makanya orang kadang marah dengar ceramah saya, karena kalau sudah saya cerita itu, yang garap tanah kita tentu dia marah, yang garap air kita tentu dia marah, karena ini lumbung uang dia di situ. Dia maunya saya ceramah membangkitkan ikhtilaf masalah darah bisul dengan darah jerawat tadi, supaya kalau saya sibuk cerita darat, cerita tanah dengan cerita air tidak terganggu. Mana saya mau? Saya ceramah terus. Kalau saya dihadang ceramah, orang nggak boleh dengar, nggak apa-apa. Saya berdua aja dengan kamera. Upload di YouTube. Kalau nanti Ustaz nggak boleh juga di YouTube, begitu ditulis Abdul Somad langsung terdelete. Saya ganti nama lain. Artinya apa? Bukan satu jalan kebaikan. Jadi saya kalau sudah berada di komunitas, di antara pesantren besar yang pernah saya datangi, Pondok Pesantren Sidogiri, puluhan ribu jamaah berbaju putih semua. Saya diketemukan dengan kiai menasehati saya tentang beberapa isi ceramah saya. Kemudian beberapa majelis guru saya diminta tabayun tentang yang selama ini ceramah saya dipotong-potong, dikat-kat. Di situ saya senang, karena saya diminta klarifikasi, tidak langsung dihujat salah. Apa itu ceramah ente salah? Makanya beli paket 4 giga. Dengar dari awal sampai akhir. Ada tabayun, ada klarifikasi. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, klarifikasi. Tapi juga tidak hanya sekedar keilmuan, tapi aspek ekonomi. Saya dikasih kain warna hijau, saya pakai. Ketika saya pakai, orang langsung, kain Sidogiri ya. Ada kain itu yang hijau. Pokoknya asal saya pakai kain warna hijau, itu kain Sidogiri. Malam ini saya tak pakai, saya khawatir jamaah datang ramai, saya takut langkah cepat kainnya lepas. Celana. Artinya apa? Kainnya produksi kita, kapasnya kita yang nanam, olahan pabriknya, barulah kita bisa bicara kebangkitan umat. Kalau ekonomi morat marit, nauzubillah, gimana mau berzikir? Orang nangis, kita nangis, air matanya sama. Dia nangis minta ampun dosa, kita nangis belanja besok mau makan apa. Kadar keikhlasan ainani, dua bola mata, la yamassuhuman nar, dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Makanya dalam pembicaraan singkat sambil makan dengan Al-Mukarram Haji Ahmad Zuhur, Ustaz Abdul Somad, ekonomi terseok-seok, maka program pendidikan kita artinya apa? Ekonominya bangkitkan, hasil ekonomi baru ke pendidikan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ekonomi ini hanya wasilah, jalan, sarana, tapi puncak akhirnya adalah memajukan pendidikan. Mudah-mudahan niat baik kita semua ini diridhai Allah SWT.
Kalaulah orang Islam itu kaya raya, maka kita tidak akan melihat ada kemiskinan, karena dia insya Allah pasti berzakat, pasti berinfak, bersedekah, pasti uangnya itu akan kembali ke umat. Makanya selalu saya ceramah kemana-mana itu tidak keluar dari 3 aspek kalau saya ceramah. Pertama, perbaikan ekonomi. Kedua, perbaikan pendidikan. Ketiga, perbaikan politik. Karena politik itu sama dengan kipernya, pemegang tiang gawang. Hebat pun striker, hebat pun back, kalau gawangnya jebol habis. Makanya harus, mudah-mudahan Bapak Ibu mendengar ceramah saya tidak konsen ke Real Madrid, Barcelona. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, perlunya kita membangkitkan ekonomi, dan saudara-saudara kita yang berkecimpung di ekonomi ini kita support, kita bagi motivasi, kita doakan mereka panjang umur, sehat badan, hatinya condong untuk menolong agama Allah, menolong saudara-saudara kita dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, ini yang tak kalah penting, hasil dari ekonomi tadi bukan seperti orang yang tidak bertuhan. Dia kumpul duit banyak tapi untuk memperturutkan hawa nafsu, sedangkan orang beriman tidak. Tujuannya adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Tujuannya itu beda. Datangnya bisa jalan pakai sepeda motor, naik ojek, naik mobil, naik helikopter, naik pesawat, tapi tujuannya itu akhirnya adalah tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang Islam kalau dia duit banyak, kaya raya, tujuannya man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu tempat bagi dia di surga. Apa maknanya? Booking tempat di surga dengan bangun masjid. Singkat kalimatnya, booking tempat di surga dengan bangun masjid. Berarti yang nggak bangun masjid belum booking tempat. Saya aja mau pulang ke Pekanbaru mesti booking tiket, booking tempat belum. Banyak orang berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, nggak ada tempat pun nggak apa-apalah. Oh, nggak bisa begitu. Nabi sendiri mengatakan, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu berdoa kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Kalau berdoa nggak boleh, ya Allah masuk surga kelas ekonomi pun nggak apa-apa. Oh, nggak bisa. Nabi yang nyuruh. Ya Allah, masukkan kami semua komunitas ini dalam surga Jannatul Firdaus bersama Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman caranya macam-macam. Ada yang masuk surga itu dari pintu Ar-Rayyan, karena sering puasa sunnah, Senin Kemis. Banyak orang husnuzon sama saya, disengoknya saya kurus, dibilangnya karena banyak puasa. Padahal enggak, saya kurus ini memang takdir. Ada dokter, Ustaz Somad, Ustaz kalau gemuk pasti lebih berwibawa, kata dia. Mungkin orang banyak membuli saya karena kurus ini. Jadi gimana Pak Dokter? Ustadz minum susu kental manis 1 hari 3 kali. Habis makan pagi, makan siang, makan malam. Insya Allah sebulan naik. Sudah sebulan saya bertimbang, tetap 50.
Gimana Pak Dokter? Saya sudah jalankan. Kata dia, Ustadz sabar aja, ini sudah takdir dari Allah. Jadi nanti saya sudah jelaskan sekarang, mana tahu ada bapak ibu nanti masuk dari pintu Ar-Rayyan, masuk surganya dari pintu Ar-Rayyan, lama nunggu saya, kok nggak ada ya? Karena saya memang nggak banyak puasa sunnah. Berapa banyak saya bertamu ke rumah jamaah, Ustadz puasa? Enggak, saya bilang. Tapi bisa masuk surga melalui pintu puasa. Ada lagi nama pintunya babus sholat, masuk surga dari pintu sholat. Inilah orang-orang, mungkin yang diantara masuk surga dari pintu sholat ini adalah cucu Nabi, anak cucu, habis cucu cicit. Anak Nabi namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Ali. Kan susah itu, Ali bin Husain bin Ali. Maka untuk membedakan Ali kakek dengan Ali cucu, digelarlah dia dengan Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin orang yang banyak ibadah, karena memang dia sujudnya sehari semalam alfu sajadah, maka dikenal juga dia dengan Imam As-Sajjad, imam yang banyak sujud, 1000 kali sujud sehari semalam. Ada yang masuk surga dari pintu Rayyan karena banyak puasa. Ada yang masuk surga dari pintu sholat karena banyak sujud. Ada yang masuk surga dari pintu sodakoh, luar biasa. Tapi ada satu orang masuk surga, kata Allah, silakan kau masuk dari pintu mana yang kau suka. Ini namanya Access Unlimited Edition. Kunci dia dari pintu yang mana dia suka. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat kunci. Di antara yang dapat kunci itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pintu sholat dia dapat masuk. Dari pintu Rayyan puasa dia masuk. Dari pintu jihad dia masuk. Kita khawatirnya sudahlah pintu jihad tertutup, pintu jahat terbuka. Oleh sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah, maka ini pintu. Jadi tinggal kita pilih. Udkhulu min abwabim mutafarriqah. Masuklah kamu dari pintu yang macam-macam. Jadi malam ini kita renung sejenak. Kalau kita nggak sanggup masuk surga dari pintu sodakoh, maka paling tidak masuklah dari pintu sholat. Pintu sholat nggak sanggup, pintu Rayyan. Nggak sanggup, pintu jihad. Jangan sampai satu pintu pun tak ada untuk kita. Merenung sejenak, at-tafakkur sa'ah. Jadi ada saudara-saudara kita yang masuknya dari pintu sodakoh, masuk juga dari pintu sholat, masuk juga dari pintu Rayyan, masuk juga dari pintu jihad. Masya Allah, Tabarakallah. Tapi ada pula orang dari pintu manapun dia tak masuk. Mencari jendela, maling. Masuk dari jendela itu orang nggak benar. Oleh sebab itu maka yang ketiga, merenung kita sejenak. Kira-kira saya ini mau masuk dari pintu mana? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahu malan. Ada orang diberikan Allah harta,
lalu hartanya itu dia gunakan di jalan Allah lailan wa naharan, pagi, petang, siang, malam, infak, zakat, wakaf, sedekah, bantu anak yatim, fakir, miskin, sekolah. Ini kita boleh iri sama dia, tapi irinya bukan kita santet dia. Iri di situ maksudnya adalah ingin seperti dia. Iri terbagi dua. Iri yang negatif namanya hasad, sedangkan iri yang positif namanya ghibthah. Ghibthah artinya ingin seperti dia. Yang satu lagi, rajulun atahullahu qur'anan, ada orang yang diberikan Al-Quran lalu dia sibuk dengan hafalan Qurannya pagi, petang, siang, dan malam. Pokoknya kalau ketemu dia senang baca Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quranil Hakim. Apa kabar Pak? Innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Salamun qawlan min rabbir rahim. Waqtazul yawma ayyuhal mujrimun. Artinya memang dia menyibukkan diri. Ini kita pun boleh iri. Ini masuk ke surga dari mana? Dari pintu Al-Quran. Ini masuk surganya dari mana? Dari pintu harta. Dari sekarang kita sudah booking tempat kita masing-masing. Kalau nanti ibu sama bapak masuk surga, setelah sampai di sana cari kiri kanan atas bawah tidak bertemu dengan saya, carilah di ruang VVIP. Sombong sekali Abdul Somad itu. Orang yang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Siapa yang paling sombong sekarang nih? Saya yang duduk di kursi di atas. Ini kalau lama-lama gini bisa rasa-rasa Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, akulah yang paling tinggi, akulah yang paling hebat. Na'udzubillah. Saya dikasih kursi ini supaya yang di belakang bisa melihat. Sekaligus tes juga ini, grogi nggak aja ya. Kadang kalau di stadion kan wah, Allah takbir. Kalau pas sedikit gini berani nggak ceramah? Saya datang dengan niat menuntut ilmu. Tak pernah saya berniat mau menceramahi orang. Na'udzubillah. Tak pernah. Jadi Ustaz ceramah sejak umur berapa? Dulu kalau sholat di masjid hari Jumat, pulang sholat, mak saya nanya, apa kata khotib tadi? Saya cerita, mak kata khotib tadi kita gini. Nah, jadi saya sekarang kayak gitu cerita. Makanya banyak orang mendengar saya, Ustaz itu kok tak pernah saya nyuruh orang. Marilah kita ini. Marilah. Saya lebih banyak cerita, karena memang kita disuruh Allah faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu la'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan manusia itu mau berpikir. Otak di dalam ini on, hidup, off, mati. Bagaimana cara menghidupkan mematinya? Dengan cerita, banyak cerita. Nampak orang sombong, cerita tentang Fir'aun. Nampak orang pelit, cerita tentang Qarun. Makanya Bapak Ibu hati-hati, nanti kalau ada tiba-tiba orang cerita Qarun, ini kata. Oleh sebab itu maka disuruh Allah kita cerita, karena memang manusia ini suka cerita. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Kalau kita baca di Quran itu isinya kan kisah awal-awal surat Al-Baqarah, cerita tentang Nabi Adam, Nabi Musa,
cerita tentang pohon khuldi, buah khuldi, cerita tentang cerita semua. Untuk apa Allah cerita itu? Kita ambil iktibar pelajaran. Oleh sebab itu maka poin yang ketiga, kita merenung sejenak, kira-kira dari pintu mana kita akan masuk. Cerita-cerita dalam Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang sabar dengan hartanya, yang sabar dengan ujiannya, yang sabar dengan kehidupannya. Yang keempat, bahwa ini perjalanan. Saya dari Riau pagi tadi sampai ke Jakarta tausiah. Dari Jakarta pergi ke Cikarang, mampir ke pondok pesantren. Sekarang bertemu dengan Bapak Ibu di kediaman Tuan Haji. Besok pagi akan pulang. Hidup ini adalah perjalanan. Maka berhenti berjalan berarti mati. Jangan pernah berhenti. Hidup ini seperti naik sepeda. Naik sepeda harus terus berkayu. Berhenti berkayu berarti jatuh. Tulis, hidup seperti naik sepeda. Berhenti berkayu berarti jatuh. Update status. Hidup ini seperti berenang. Berenang harus terus tangan bergerak, kaki bergerak. Kalau tidak bergerak berarti hanyut. Hidup seperti berenang. Tapi ada juga yang orang tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, dan dia tidak tenggelam. Kenapa? Pakai pelampung. Investasi. Artinya apa? Harus bergerak. Makanya ada ungkapan fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan maka ada keberkahan. Jadi niat senantiasa menuntut ilmu. Walaupun saya tidak baca kitab malam ini, walaupun saya tidak ngaji, tapi saya dari perjalanan itu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia ambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan ke surga. Duduk sebentar dengan Bapak Fulan, saya ini Ustadz Somad, berasal dari negeri sana, merantau kemari. Oh, ternyata hidup ini merantau. Saya datang kemari Ustadz Somad, awal bisnis begini. Oh, saya ambil pelajaran. Makanya saya kalau bertamu ke rumah orang, saya lebih banyak diam. Ustadz ini kalau ceramah, kalau ngomong diam ya. Saya sedang cari bahan. Masa saya di mimbar ceramah duduk ngomong juga? Kapan saya diam? Artinya apa? Hidup ini terus berjalan, tapi kemudian ada masanya panas terik. Kalau panas jangan jalan, keringatan, capek. Bernaung di bawah pohon yang rindang, bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Nah, inilah kita sedang bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Dari mana dulu? Alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada lemak. Roh. Habis itu pindah ke mana? Alam rahim. 9 bulan 10 hari. Habis pindah dari alam rahim ke mana? Alam dunia. 63 tahun kalau sampai. Saya insya Allah meninggal 2040. Sekarang umur 24. 42. Habis dari alam ini pindah ke mana? Alam kubur, alam barzakh. Habis alam barzakh ke mana? Alam akhirat. Barulah masuk surga semuanya. Jadi hidup ini berjalan. Jadi kalau ada orang yang takut dengan perjalanan hidup, ya nggak usah hidup.
mati aja. Berani tua, berani muda, berani lahir, berani mati, berani menangis saat lahir, berani juga ditangisi saat mati. Hidup ini nangis kan cuma 2 kali. Nangis saat lahir, ditangisi saat mati. Antara 2 tangisan itu ada senda gurau, ketawa, tersenyum. Jangan terlalu terbahak-bahak, karena mungkin musibah sudah dekat. Jangan pula terlampau sedih, karena kebahagiaan di pelupuk mata. Jadi senantiasa waspada. Ustaz dapat dari mana ini? Dari grup WhatsApp. Oleh sebab itu maka hidup yang sejenak ini senantiasa baik-baik sama orang. Kenapa kita mesti baik sama orang? Karena nanti kita mati dimandikan orang, kubur kita digalikan orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Belum pernah ada orang mati gali kubur sendiri. Oleh sebab itu maka baik-baik sama orang, insya Allah. Karena yang ngasih nama kita pun orang. Tolong angkat tangan yang ngasih nama sendiri. Lahir Abdul Somad, orang lain ngasih nama. Kira-kira ini cocok dikasih nama siapa ya? Kalau gantengnya begini, Abdul Somad aja lah. Masa dikasih nama Gonzales kan? Artinya apa? Kita pun dikasih nama orang, dimandikan orang, dibesarkan orang. Lalu yang kita sombongkan, yang kita angkuhkan ini apa? Maka dalam perjalanan hidup yang sejenak ini, sementara mati, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, andai Abdul Somad besok pagi hidup hari Senin, bertambah amalnya. Andai mati Abdul Somad malam ini, alhamdulillah dosanya berkurang. Memangnya Ustaz kalau besok pagi hidup dosa Ustaz nambah? Nambah. Buka mata dosa, tutup mata pun dosa juga. Kenapa tutup mata dosa? Terbayang yang terbuka tadi. Na'udzubillah. Jadi orang Islam gak pernah sedih. Kalau dia kaya, dia bahagia, karena dengan hartanya itu dia bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, bangun pesantren, sekolahkan anak yatim. Kalau dia miskin, dia pun juga tidak mengutuk nasib Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, bahwa begini jadinya. Ada orang masuk surga dengan sabarnya, ada orang masuk surga dengan syukurnya. Kata Imam Abu Amir Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, mendekati Allah itu dengan 2 sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Maka bersyukur masuk surga, bersabar masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira oleh manusia. Nah, ini hidup yang sejenak nih betul-betul kita manfaatkan. Berapa umurnya nak? 20 tahun. Loh, kok sama? Ustaz 20 juga? Pernah dulu gua. Artinya apa? Orang muda jangan macam-macam dengan orang tua, karena orang tua itu pernah muda. Orang muda belum tentu sampai tua. Kalau dilihat anak muda, jangan remehkan anak muda. Kalian masih muda tapi amal kalian banyak. Kalau nampak orang tua, bapak sudah tua, saya belum tentu sampai seusia bapak. Nampak anak kecil, oh anak kecil belum ada dosa anak.
Nampak orang gila, kau dosamu tidak dicatat. Orang gila itu dosanya nggak dicatat. Makanya kalau mau dosa nggak dicatat, gila lah.